besar terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang menjadi pemikiran beliau adalah kekhawatiran akan hilangnya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi kegelisahan beliau. Kenapa? Nah, masa dari kenabian semakin jauh. Nah, masa dari kenabian sudah semakin jauh. Maka kemudian dia melihat orang yang di zaman dia termasuk paling banyak kuat perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Muslim, atau yang kita kenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, maka dia perintahkanlah kepada Muhammad bin Muslim atau Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menyusun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikatakan bahwa yang pertama kali memulai gerakan menghimpun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Baik. Kemudian setelah Az-Zuhri melakukan memulai gerakan pembukuan sunnah itu, kemudian setelah itu gerakan membukukan kitab-kitab atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin gencar, sehingga coba kita beralih ke masa berikutnya, yaitu penghimpunan sunnah setelah Az-Zuhri. Nah, di situ di beberapa daerah, banyak gerakan-gerakan untuk memulai membukukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ saya contohkan misalnya di Makkah, ada Ibnu Jurayj, ada Ibnu Ishaq. Nah, di Madinah ada Sa'id bin Abi Arubah, ada Rabi'. Nah, ada Imam Malik sendiri. Nah, bahkan karya Imam Malik masih bisa kita jumpai. Nah, yaitu kitab Al-Muwatta. Nah, di Basrah ada Hammad. Nah, di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri, di Syam ada Al-Auza'i, dan di tempat-tempat lain itu gerakan untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat masif di zaman ini. Nah, dan ini zaman ini istilahnya hadis itu syaratnya masih belum terlalu panjang, sehingga kemungkinan distorsinya itu masih kecil. Nah, kemungkinan distorsinya masih kecil. Kenapa? Rantai sanadnya masih pendek. Itu kan masih sekitar tahun 100 sekian Hijriah. Nah, sehingga hadis itu kemungkinan baru diriwayatkan dari sahabat atau dari sahabat yang lain, kemudian dari tabi'in. Ini kan masa tabi'in ini. Nah, masa tabi'in. Nah, jadi masih segitu. Baik. Kemudian pembukuan atau gerakan pembukuan hadis itu mencapai zaman keemasan. Zaman keemasan. Baik, sekarang ada yang tagline-nya Indonesia Emas. Ya, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke kondisi tersebut. Baik, amin. Kita doakan yang baik-baik saja. Baik, gerakan menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW itu mencapai zaman keemasan pada abad ketiga. Pada abad keberapa? Ketiga. Nah, di abad ini kita jumpai misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau wafat tahun berapa? 241 Hijriah. Tahun yang saya tulis itu tahun wafatnya.
Ya, itu tahun wafatnya. Jadi kalau kita jumpai dia wafatnya tahun 200-an, berarti itu abad keberapa tuh? Abad ketiga Hijriah. Baik, dengan kitabnya yang sangat terkenal yaitu apa? Al-Musnad. Nah, Al-Musnad itu yang sangat terkenal. Tapi selain itu juga masih ada beberapa kitab yang beliau susun. Baik. Kemudian ada Ishaq bin Rahawayh. Nah, Ishaq bin Rahawayh ini kalau dengan Imam Ahmad muqarin. Muqarin itu gimana? Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari dia juga meriwayatkan dari Imam Ahmad. Baik. Beliau juga dikenal dengan kitabnya namanya Al-Musnad juga. Judul kitab beliau adalah Al-Musnad. Nanti Al-Musnad itu apa nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Baik. Kemudian yang tidak kalah terkenalnya siapa itu? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitabnya apa? Sahih Al-Bukhari. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Nah, Al-Bukhari ini dia termasuk salah satu muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Baik ya. Kemudian ada Muslim bin Hajjaj dengan kitabnya Sahih Muslim. Baik. Imam Muslim ini juga salah satu muridnya Imam Bukhari. Nah, kemudian ada Sulaiman bin As'ad As-Sijistani. Siapa itu? Abu Dawud. Nah, dengan kitabnya Sunan Abu Dawud. Ada Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ada juga Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, kitabnya Sunan An-Nasai. Ada Muhammad bin Majah Al-Qazwin, kitabnya Sunan Ibnu Majah. Ini kita contohkan yang terkenal saja. Yang sering kita dengar. Artinya kitab-kitab ini rata-rata disusun atau dibukukan tahun berapa? Nah, pada abad ketiga. Nah, abad ketiga Hijriah. Nah, selain ini kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh ahli hadis di masa itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian setelah itu pembukuan hadis itu dia akan lebih banyak mengotak-atik metodologi dari hadis-hadis yang sudah dihimpun sebelumnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, insya Allah nanti bisa selesai. Saya ini takut kalau ngomongnya terlalu cepat terus orang gitu. Biasanya ngomongnya kelemah-kelemah, diburu terus cepat-cepat. Baik, kita ambil kesimpulan ya. Artinya kitab-kitab hadis itu mulai dibukukan, atau hadis-hadis Rasulullah SAW itu mulai dibukukan abad keberapa? Abad kedua. Abad kedua mulai ada gerakan pembukuannya. Sebelumnya perilaku Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah SAW disimpan di mana? Di dalam memori para ulama, baik kalangan sahabat maupun tabi'in. Nah, kemudian di zaman itu walaupun secara gerakan belum ada penghimpunan, tapi sudah ada. Nah, sudah ada dalam persentase yang kecil, itu sudah ada. Nah, kemudian tahun atau pada apa tadi? Nah, tahun 100-an Hijriah ke atas itu mulai ada gerakan untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan puncaknya adalah di abad ketiga Hijriah. Ini adalah masa keemasan di mana penghimpunan hadis-hadis Rasulullah SAW itu sangat masif di zaman ini.
Baik, kita akan beralih ke metode pembukuan hadis. Nah, bagaimana metode para ulama hadis membukukan hadis-hadis ini? Baik, dari beberapa metode kita jumpai sebagian ulama membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan metode mengurutkannya berdasarkan bab. Ya, jadi hadis itu dihimpun berdasarkan apa? Bab-babnya. Baik. Nah, penghimpunan hadis yang berdasarkan bab ini juga ada beberapa macam. Baik. Yang pertama adalah yaitu metode al-jawami atau al-jami. Baik. Metode ini adalah mencantumkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kitab, dalam satu kitab yang diurutkan dengan berdasarkan apa tadi? Bab, tapi bab-babnya ini banyak. Ya, artinya pokok babnya atau bab-bab besarnya, itu bisa mencapai 8 bab besar atau lebih. Nah, misalnya dimulai ada di dalamnya ada tentang akidah, ada bab-bab tentang akidah, ada bab-bab tentang ibadah, ada bab-bab tentang muamalah, ada bab-bab tentang akhlak, ada bab-bab tentang misalnya az-zuhud, ada bab-bab tentang siyar sejarah, ada bab-bab tentang maghazi peperangan, ada bab-bab tentang misalnya manaqib para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada tafsir di dalamnya, ya kan? Nah, ada tafsir di dalamnya. Yang sudah pernah ngaji Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidzi melihat itu kan. Nah, metode seperti ini namanya apa? Al-Jami'. Dan kitab yang disusun kitab hadis dengan metode seperti ini, yang paling terkenal kita jumpai adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan At-Tirmidzi. Baik. Yang berikutnya adalah Sunan. Sunan itu juga sama, dia disusun berdasarkan beberapa bab, tapi hadis-hadis yang ada di dalamnya hanya hadis-hadis yang terkaitan dengan hukum. Ya, hadis-hadis yang dicantumkan hanya hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Nah, jadi dia nanti akan diurutkan penyusunannya, ada yang mulai dari kitab Thaharah, kemudian kitab shalah, kemudian kitab shaum, kemudian kitab zakat, kemudian kitab haji. Nah, kemudian terus sampai bab-bab muamalah, termasuk kitab jihad juga di dalamnya dimasukkan di situ. Nah, ini namanya kitab apa? Sunan. Nah, biasanya urutan bab yang dipakai dalam kitab-kitab sunan itu mengikuti metodologi yang dipakai oleh para fuqaha. Siapa? Para fuqaha, ahli-ahli fikih. Nah, jadi ahli hadis ini, mereka menghimpun hadis-hadisnya berdasarkan apa? Nah, bab-bab yang biasa menjadi urutan yang digunakan oleh ahli fikih. Nah, ahli fikih. Nah, karena apa? Sebelum masa keemasan dalam penghimpunan hadis ini juga pembahasan fikih itu sudah sangat ramai. Ahli-ahli fikih sudah muncul sebelumnya, seperti Imam Syafi'i, ya, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita lihat masanya sudah sebelum mereka. Nah, sehingga pembahasan fikih itu sudah ramai lebih dulu sebelum pembahasan pembukuan hadis.
Nah, sehingga para ahli hadis banyak menyusun kitab-kitab hadis mengikuti alur pembahasan fikih. Nah, bahkan kalau kita lihat Sahih Al-Bukhari, nah di situ ada sesi atau bagian khusus di mana Imam Al-Bukhari itu mengkritisi madhab sebagian ahli fikih dalam kitabnya, tapi dengan cara yang halus. Nah, kalau antum biasa ngaji di bagian Sahih Bukhari, qala ba'dun nas, nah itu artinya apa? Imam Al-Bukhari mengkritisi madhab ini dalam masalah ini. Nah, mengkritisi madhab ini dalam masalah ini. Cuma dia tidak mau sebut nama. Gitu. Dia tidak mau sebut nama. Maka dia sebut apa? Qala ba'dun nas. Qala ba'dun nas, qala ba'dun nas. Baik. Kemudian juga ada metode yang dikenal dengan musannaf. Metode musannaf ini sama dengan metode sunan. Nah, cuma bedanya kalau metode sunan tadi dia hadis-hadis yang dicantumkan adalah hadis-hadis yang marfu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis-hadis atau kitab-kitab musannaf ini, hadis-hadis yang dia cantumkan di dalamnya itu ya hadis yang marfu, hadis yang mauquf. Mauquf itu hadis apa? Sandaran matanya kepada sahabat Rasulullah SAW. Belum pernah belajar mustalah ya. Saya ulangi. Jadi kalau hadis marfu itu adalah hadis yang matanya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini, ya. Rasulullah berbuat begini. Itu namanya hadisnya hadis apa? Marfu. Baik. Kemudian kalau yang matanya itu disandarkan kepada sahabat, misalnya Abu Bakar berkata begini, nah Abdullah bin Umar berkata begini atau melakukan begini, nah itu hadisnya namanya hadis apa? Mauquf. Hadis apa? Mauquf. Kemudian kalau yang sandaran matanya kepada tabi'in, hadisnya disebut dengan hadis maqtu'. Nah, dalam kitab-kitab musannaf, hadis-hadis yang dicantumkan meliputi 3 macam ini. Nah, hanya dia memiliki kesamaan dengan kitab sunan dari sisi apa? Metodologinya atau urutan babnya atau urutan penyusunnya itu adalah berdasarkan bab. Nah, berdasarkan apa? Bab. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari hadis-hadis yang mauquf atau hadis-hadis maqtu', ucapan sahabat, ucapan tabi'in, nah paling banyak kita jumpai dalam kitab namanya apa? Musannaf. Nah, beberapa kitab musannaf yang paling terkenal diantaranya adalah Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Abi Bakar bin Abi Syaibah. Nah, tadi saya sebutnya Musannaf Abdul Razak atau Musannaf bin Abi Syaibah. Baik. Kemudian ada juga yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, Al-Mustadrak itu seperti apa? Al-Mustadrak itu adalah misalnya seorang ahli hadis, misalnya seorang ahli hadis, dia concern pada Sahih Al-Bukhari misalnya atau Sahih Muslim. Dia lihat standar yang dipakai oleh Al-Bukhari atau Muslim dalam kitabnya ini apa? Seperti apa? Misalnya, rawi-rawi dengan kriteria seperti ini yang hadisnya dicantumkan dalam Sahih Bukhari, atau yang hadisnya dicantumkan dalam Sahih Muslim. Nah, maka dia akan apa? Menulis dalam kitab dia hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi ini secara apa namanya,
persyaratan, secara standar, ini adalah standarnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, metode seperti ini disebut dengan apa tadi? Mustadrak. Mustadrak. Nah, kitab yang paling terkenal dalam metodenya adalah Mustadraknya siapa? Al-Hakim. Mustadraknya Al-Hakim. Hanya saja kitab ini dikritiki oleh para ahli hadis dari sisi apa? Nah, Al-Hakim dia dalam menerapkan standarnya Bukhari dan Muslim tidak ketat, tidak ketat. Nah, sehingga di dalamnya banyak hadis-hadis yang dia cantumkan dalam kitabnya Al-Mustadrak itu, tapi itu tidak sesuai dengan standarnya Al-Bukhari dan Muslim. Nah, bahkan banyak hadis-hadis dhaif juga dimasukkan di situ. Ada juga yang memberikan pembelaan kepada Al-Hakim bahwa hadis-hadis dhaif yang dijumpai dalam kitab Al-Mustadraknya itu sebabnya karena begini. Jadi dia itu menulis kitab ini dengan bertahap. Artinya yang pertama, misi dia adalah mengumpulkan hadis yang dia anggap itu sesuai dengan standarnya Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian setelah itu baru dia koreksi lagi. Nah, sayangnya sebelum selesai dia mengkoreksi itu sudah meninggal, sehingga bagian yang belum terkoreksi itu banyak hadis-hadis dhaifnya. Nah, adanya hadis-hadis dhaifnya. Al-muhim, kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim ini kitab yang banyak sekali faedahnya. Nah, dan kitab yang luar biasa. Baik. Kemudian yang berikutnya dalam metode ini adalah kitab yang disebut dengan Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj. Caranya gimana ini metodenya? Metodenya adalah misal dalam Sahih Bukhari ada hadis masalah, misalnya hadis apa yang panjenengan hafal kira-kira? Baik, misalnya kita contohkan innamal a'malu binniyat gitu misalnya. Ada dalam Sahih Bukhari kan ya? Baik. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan sanadnya dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kitab Al-Mustakhraj ini gimana? Dia sebagai penulis hadis, dia akan mencantumkan hadis yang sama, nah, dengan sanad yang dia miliki yang berbeda, yang tidak sama dengan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi dia riwayatkan dengan sanadnya dia. Nah, terkadang juga ada perbedaan lafadznya, ada perbedaan maknanya, mungkin juga ada. Ini namanya kitab apa? Al-Mustakhraj. Baik. Yang paling banyak kitab Al-Mustakhraj itu adalah Mustakhraj Al-Sahihain atau Mustakhraj Al-Sahih Muslim. Baik, di situ belum saya contohkan ya. Baik, misalnya ya ulama yang menyusun kitab dengan tema ini misalnya Al-Jurjani. Baik. Judul kitabnya Mustakhraj gitu, Mustakhraj. Nah, ada Al-Barqani, ada Al-Asbahani, masih banyak lagi. Nah, kitab-kitab yang mustakhraj ala as-sahihain. Nah, cuma di sini ada catatan. Karena hadis-hadis yang ditakhrij dari Bukhari atau dari Sahih Bukhari dan dari Sahih Muslim, nah, itu terkadang lafadznya beda, walaupun substansi maknanya sama. Terkadang bahkan ada tambahan makna yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, tapi secara asal pokoknya hadis sama. Nah, hadis-hadis seperti ini nggak boleh kemudian terus kita riwayatkan, katakan rawahul Bukhari.
Nah, meriwayatkan pada hadis ini Al-Bukhari, meriwayatkan pada hadis ini Muslim. Nggak boleh. Karena apa? Karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan. Tapi kalau sama, boleh kita sebutkan rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Boleh. Tapi kalau nggak sama, nggak boleh. Baik ya. Niki pripun niki? Jamaahnya semuanya di sini toh. Berarti kalau sepakat kita selesaikan dulu nggak apa-apa ya? Baik, daripada menggantung. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pembukuan hadis berdasarkan urutan nama sahabat atau gurunya penulis. Baik. Atau singkatnya berdasarkan urutan nama rawinya, baik rawi dari sahabat atau rawi dari gurunya penulis. Baik. Untuk metode ini kita jumpai ada beberapa metode yang termasuk di bawah metode ini. Yang pertama adalah masanid atau musnad. Kitab musnad ini adalah kitab hadis yang disusun dengan metode diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Misal, di bab pertama Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita di itu semua dalam bab itu adalah hadis-hadis dari sahabat Abu Bakar semuanya. Terlepas hadis ini masuk dalam bab apa? Terlepas hadis ini masuk dalam bab apa? Nanti semuanya dari Abu Bakar. Terus nanti beralih pada musnadnya Umar bin Khattab. Selesai musnad Utsman bin Affan. Selesai musnad Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ada yang mengurutkan sahabat itu berdasarkan huruf hijaiyah. Ada yang dimulai dengan misalnya 4 khalifah Ar-Rasyidin, kemudian Al-Mubasysyirin bil Jannah, dan seterusnya, baru sahabat-sahabat yang lain. Untuk kitab seperti ini, metode seperti ini, yang paling terkenal adalah musnadnya Imam Ahmad. Musnadnya Imam Ahmad. Kemudian ada musnadnya Abu Ya'la Al-Mausili. Ini metodenya seperti itu. Baik. Sebenarnya banyak informasi tentang ini, tapi kita ringkas sampai di sini saja ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah metode yang disebut dengan al-atraf. Al-atraf itu gimana? Al-atraf itu, kalau kita sebut taraf itu apa namanya? Cuplikan, ujungnya. Nah, jadi kitab ini seperti indeks hadis itu ya. Nah, yang disusun dengan apa? Nah, misalnya bagian atau cuplikan dari hadis itu yang gampang untuk diingat. Ya, misalnya nanti dalam kitab itu yang disebutkan innamal a'malu binniyat. Nggak diteruskan sampai selesai, enggak. Nah, nanti di bawahnya dikasih terangan hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja dan seterusnya. Nah, jadi metodenya begitu. Nah, ini manfaatnya untuk penghafal hadis sangat besar. Ya, hadis innamal a'malu binniyat yang meriwayatkan siapa saja. Hadis al-musii salatahu sering meriwayatkan siapa saja. Hadis bi'r mudha'ah yang meriwayatkan siapa saja. Terus begitu. Nah, itu metodenya namanya apa? Al-atraf. Baik. Metodenya al-atraf. Baik. Di antara kita dengan metode ini kita jumpai ada Tuhfatul Ashraf. Namanya kitab apa? Tuhfatul Ashraf. Penulisnya adalah Al-Mizzi. Nah, Al-Mizzi. Baik. Kemudian ada juga kitab Dakhairul Mawarith. Penulisnya adalah Abdul Ghani An-Nabulisi. Nah, jadi kitab-kitabnya disusun dengan cara seperti itu.
Jadi bagian hadis mana yang mudah diingat? Tentunya di kalangan siapa? Di kalangan orang-orang yang spesialisnya di sini, penghafal hadis. Nah, disebutkan bagian yang sebelah mana gitu, dia udah langsung, oh ini hadis ini. Nah, itu nanti terus disebutkan yang meriwayatkan siapa saja. Kalau ada perbedaan juga disebutkan, oh kalau dalam riwayat ini ada tambahan ini, kalau dalam riwayat ini ada tambahan ini. Baik. Nah, kemudian ada juga al-mu'jam. Al-mu'jam bukan al-muqjam. Ya, di sini tulisnya al-muqjam pakai kam. Al-mu'jam. Al-mu'jam. Pakai ain. Al-mu'jam. Ini adalah metode yang kebalikan dari musnad. Kalau musnad tadi disusun berdasarkan urutan sahabat. Kalau mu'jam ini disusun berdasarkan syekhnya, penghimpunnya. Berdasarkan syekhnya, penghimpunnya. Jadi misalnya, hadis-hadis yang dari gurunya dia yang A misalnya jadikan satu, nanti riwayat dari guru B dia jadikan satu, terus begitu sampai selesai. Nah, kitab yang paling terkenal dan paling besar dalam masalah ini adalah 3 kitab mu'jamnya At-Tabrani. Nah, dia ada 3 kitab mu'jam, namanya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Nah, cuma yang perlu dicatat, metode Al-Mu'jam Al-Kabir itu tidak sama dengan Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Kalau Al-Mu'jam Al-Kabir ini dia metodenya adalah metode musnad. Ya, metodenya adalah metode musnad. Jadi diurut disusun dengan atas dasar urutan sahabatnya. Nah, dan ini kitab ini sangat besar. Nah, isinya antara 60.000 atau lebih hadis. Isinya sangat besar sekali. Nah, cuma pastinya berapa ini nggak bisa dipastikan. Karena apa? Banyak bagian dari kitab ini yang hilang. Nah, sehingga yang sampai kepada kita itu nggak utuh dari Al-Mu'jam Al-Kabir itu. Nah, sehingga para ulama tidak bisa memastikan sebenarnya utuhnya itu berapa, karena ada beberapa juz yang hilang. Nah, dengan juz-juz yang hilang itu, yang tersisa itu masih ribuan isinya Al-Mu'jam Al-Kabir itu. Baik. Nah, kemudian ada Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, kalau Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabir As-Saghir ini dia menyusunnya dengan berdasarkan urutan guru-gurunya. Nah, jadi setiap guru dia itu riwayatnya dia jadikan satu. Baik. Al-Mu'jam Al-Awsat seperti namanya, dia ukurannya lebih besar daripada Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, lalu di dalam Al-Mu'jam As-Saghir ini At-Tabrani dia hanya mencantumkan satu hadis dari setiap guru. Jadi setiap guru yang dia cantumkan hadisnya itu hanya satu. Berbeda dengan Al-Mu'jam Al-Awsat. Jadi satu guru ada beberapa hadis yang dia cantumkan di situ. Baik, al-muhim ini adalah kitab dengan metode Al-Mu'jam yang paling terkenal. Nah, adalah Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Awsat, dan As-Saghir di Tabrani. Bahkan saking terkenalnya kitab ini, kalau ulama menyebutkan Al-Mu'jam, ya sudah maksudnya adalah Mu'jamnya siapa? Ad-Tabrani. Kalau disebut Al-Kabir, maksudnya apa? Al-Mu'jam
al-kabir. Kalau disebut al-awsat berarti al-mu'jam al-awsat. Disebut as-saghir berarti al-mu'jam as-saghir. Kenapa tuh saking terkenalnya kitab ini sehingga jarang yang menyebutnya dengan lengkap al-mu'jam al-kabir lit-Tabrani. Nah, al-mu'jam al-awsat lit-Tabrani enggak perlu, karena apa? Saking terkenalnya. Oh iya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis itu disusun berdasarkan awal hadisnya. Nah, berdasarkan apa? Awal matannya. Nah, hadis itu matannya dari apa? Nah, itu nanti disusun berdasarkan abjadnya. Ya, mulai dari yang hadis yang awalnya huruf hamzah, hadis yang awalnya huruf ba, dan seterusnya. Nah, dari ini di dalam metode ini kita jumpai juga beberapa metode. Nah, yang pertama, ada ulama-ulama yang menulis atau menghimpun hadis dengan cara seperti ini, cuma dia batasi dengan hadis-hadis yang masyhur di kalangan orang banyak. Nah, ini hadis ini biasanya masyhur, banyak orang mengutip hadis ini. Nah, itu dia susun dalam satu kitab. Nah, tanpa melihat apakah hadis ini sahih atau tidak. Pokoknya misinya dia adalah menjadikan satu kitab-kitab yang masyhur di lisan orang banyak. Nah, di antara kitab-kitab dengan metode seperti ini adalah Al-Maqasid Al-Hasanah. Nah, yang disusun oleh As-Sakhawi. Nah, kemudian ada juga Kashful Khafa, nah, yang disusun oleh Al-Ajuruni. Nah, ini kalau hadis dicantumkan di situ, itu maksudnya kenapa? Ini hadis ini banyak beredar ini. Nah, tapi dia tidak membatasi sahih apa tidak, itu enggak. Karena banyak hadis itu terkenal tapi tidak sahih, itu juga banyak, banyak. Dan bahkan ada juga nanti kitab yang khusus mencantumkan hadis-hadis yang dhaif yang beredar di kalangan orang banyak. Ini biasanya orang pakai hadis ini, tapi ini hadisnya hadis dhaif. Nah, itu nanti juga ada ulama yang menyendirikannya dalam satu karya tulis. Baik, hadis seperti ini atau kitab seperti ini kalau kita jumpai, ini klasifikasinya dalam ilmu hadis ini kitab furu. Kitab apa? Kitab apa? Furu. Kitab furu. Artinya apa? Dia menjadikan kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab induk sebagai rujukannya. Hadis ini dalam kitab apa, hadis ini ada dalam kitab apa. Jadi makanya penulisnya kalau kita lihat ya ulama-ulama mutaakhirin, misalnya As-Sakhawi, Al-Ajuruni. Nah, ini ulama-ulama yang munculnya adalah setelah masa pembukuan hadis itu. Nah, jadinya yang dia fokuskan adalah hadis-hadis yang masyhur, dan dia sebutkan itu sumbernya dari mana. Nah, sumbernya adalah kitab-kitab yang sudah tersusun sebelumnya. Baik. Kemudian ada al-majami', atau al-jami'. Baik. Al-jami' itu gimana? Al-Jami' ini adalah semacam kitab jadi indeks hadis yang disusun berdasarkan abjadnya. Berdasarkan apa? Abjadnya. Baik. Nah, jadi cara menyusunnya atau awal hadis. Nah, cara menyusunnya ada yang mengikuti urutan-urutan bab. Nah, ada yang tidak mengikuti urutan bab. Pokoknya awalnya hamzah semua turun di mana? Ditempatkan di awal di huruf hamzah. Awalnya ba berarti masukkan di dalam huruf ba. Awalnya ta masukkan di huruf ta. Begitu terus. Baik.
eh, untuk metode yang pertama yaitu diurutkan berdasarkan bab. Nah, di antaranya adalah Jami'ul Usul min Hadits Rasul. Penulisnya adalah Ibnul Athir Al-Jazari. Ibnul Athir, ma'ruf kan ya? Ibnul Athir Al-Jazari. Nah, ini kitab itu dia tulis berdasarkan apa? Babnya. Dan ini ditulis tanpa sanad ya. Tanpa sanad. Nah, tanpa sanad. Nah, kenapa? Karena dia ini apa? Misi dia adalah apa? Buat indeks hadis. Nah, jadi nanti hadis ini misalnya dia sebutkan ini hadis Abu Hurairah qala Rasulullah SAW kada, atau langsung dia sebutkan matanya. Nah, nanti dia sebutkan yang meriwayatkan siapa, Bukhari, Muslim dan seterusnya, dari siapa. Nah, jadi ini kitab yang ditulis untuk siapa ini? Para penghafal. Dan kalau menghafalin kayak gini. Baik. Nah, kemudian ada kitab yang sangat ma'ruf, masyhur, familiar di telinga kita, apa itu? Kanzil Ummal. Nah, Kanzil Ummal. Nah, fi sunanil aqwal wal af'al. Baik. Kanzil Ummal. Kanzil Ummal ini sebenarnya dia bisa dikatakan penyempurnaan dari kitab sebelumnya, yaitu Al-Jami' As-Saghirnya As-Suyuti. Kalau Al-Jami' As-Saghirnya As-Suyuti itu di dalamnya hanya apa? Sunanul Aqwal, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kalau dalam Kanzil Ummal ditambah dengan apa? Sunnah-sunnah fi'liyahnya juga dicantumkan. Nah, ini juga disusun berdasarkan babnya. Nah, disusun berdasarkan babnya. Nah, kalau yang sampai di tangan kita dulu kebanyakan apa? Yang bab apa? Bab imarah. bab imarah. Baik, jadi seperti itu dia. Nah, disusun nanti hadis-hadis yang serupa dia jadikan satu. Nah, hadis-hadis yang serupa dia jadikan satu. Baik, sehingga kadang-kadang kalau pas ngaji agak bosan kan ya. Loh, itu tadi udah di situ, loh ini kok lagi, ya mesti waktu ini hadis. Nah, sing menyajikan nggak ngerti gitu. Kitabnya di fotokopi tok terus dikayak sing ngaji jemblek. Nah, dari itu terus di belakangnya itu kan ada kode-kode itu. Kalau kode apa namanya jim artinya apa, kalau kode h artinya apa, kalau kode qaf artinya apa, kalau kode dal artinya apa, itu antum harus lihat itu di mukadimahnya, di mukadimahnya penulis itu dia terangkan tuh nanti arti kode-kode ini apa. Ya, baik. Terus pernah ngaji tapi orang ngerti maksudnya gitu. Baik. Nah, kemudian ada yang disusun berdasarkan awal hadisnya. Awal apa? Awal hadisnya. Jadi berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, tanpa mempertimbangkan babnya. Baik. Untuk metode seperti ini yang kita jumpai ada Al-Jami' Al-Kabir atau terkenal Jam'ul Jawami'. Juga ada Al-Jami' As-Saghir. Nah, kedua-duanya adalah karya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, biasanya yang kita sering dengar apa? Yang mana? Jami' Saghir gitu ya. Nah, Jami' Saghir. Baik. Cuma di sini ada catatan bahwa Jami' As-Saghir dan Jami' Al-Kabir itu ada rumus yang maknanya berbeda. Ya, kalau di Jami' Al-Kabir, nah atau Jam' Al-Jawami, rumus qaf itu artinya muttafaq alaih. Nah, kalau yang di Jami' Saghir, nah rumus qaf itu artinya Al-Baihaqi. Nah, ada perbedaan di situ. Nah, baik. Nah, kitab-kitab seperti ini yang apa namanya tadi
yang disusun berdasarkan awal hadis ini, hadis-hadisnya tidak dicantumkan beserta sanadnya. Semua langsung matanya saja, ya. Nah, karena apa? Ini ditujukan untuk menghafal. Nah, untuk menghafal. Jadi kalau menghafalkan hadis itu cepat. Hadis ini rawahu siapa terus. Nah, kemudian yang berikutnya ada az-zawaid. Az-zawaid itu gimana? Nah, az-zawaid itu metode seperti ini. Misalnya Al-Haythami, ya. Dia misalnya menjadikan subjek karya dia adalah Kutubus Sunan misalnya. Dari Kutubus Sittah kayak gitu. Selain ada 6 kitab, kayak 4 kitab Sunan, terus Musnad Ahmad sama satu lagi An-Nadirul Bakan. Nah, jadi hadis-hadisnya kitab ini dia lihat ini jadi satu. Nah, dan nanti dari hadis-hadis yang ada dalam riwayat atau dalam kitab ini, nah, itu akan dia kumpulkan tambahan-tambahan lafaz yang ada dalam kitab-kitab lain. Baik, misalnya kalau az-zawaidnya Al-Haythami itu 6 kitab ini, ya, dia gandengkan dengan 9 kitab yang lain. Karena nggak hafal nama kitabnya. Nah, kitab-kitabnya. Baik, jadi nanti lafaz yang tidak ada dalam 6 kitab ini, tapi ada dalam 9 kitab yang lain, itu dia sebutkan. Misalnya dalam Ibnu Majah, hadis diriwayatkan dengan matan begini. Baik. Nah, itu di kitab ini, riwayat atau matan ini ada tambahannya lafaz begini. Nah, itu di antara kitab dengan metode ini misalnya adalah karya Al-Haythami, Majmu'uz Zawaid. Nah, produknya Al-Haythami. Kalau yang baru asrama Ibnu Majah kan ada tuh di bawahnya tuh qala Al-Haythami ma fi Majmu'uz Zawaid. Nah, itu maksudnya kitab ini yang dimaksud. Nah, kemudian kelebihannya Al-Haythami adalah dia selain menyebutkan tambahan-tambahan lafadznya, dia juga sekaligus menambahkan karya dia dengan menyebutkan hukum-hukum atau penilaian terhadap hadisnya. Dia tambahkan tuh, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, dia tambahkan sekalian dan dalam kajian dia. Baik. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga punya karya dalam metode ini yang namanya Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah. Baik. Ini metode. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah metode takhrij. Metode apa? Takhrij. Takhrij itu gimana? Takhrij itu misalnya ada kitab nih, misalnya kitab misal Al-Mughni misalnya gitu ya. Syarah. Nah, syarah kitab fikih. Nah, dalam kitab ini kan biasanya nih kalau namanya ulama-ulama dulu itu, dia ketika mencantumkan dalil, ya disebutkan aja dalilnya begini, dalilnya begini, dalilnya begini. Nah, tanpa dia sebutkan sanadnya, nggak dia sebutkan, terus itu riwayatnya dalam kitab apa tidak dia sebutkan.
Nah, sehingga ini menyisakan pekerjaan, lowongan kerjaan untuk siapa? Ulama-ulama yang lain. Aku nyebutnya dalilnya awakmu golek rujukane ya, gitu. Oke. Nah, nah, kemudian akhirnya lah datang ulama-ulama yang lain. Misalnya dia concern pada satu kitab Al-Mughni misalnya, ya, atau Syarah Al-Kabir misalnya. Nah, dia apa namanya? Teliti satu-satu setiap hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab ini. Nah, dia cari, oh hadis ini nah diriwayatkan oleh Al-Bukhari misalnya dengan sanad seperti ini, oh ini dia ada dalam Sahih Muslim dengan sanad seperti ini, dan seterusnya terus begitu. Nah, kadang sebagian langsung ditambah dengan penilaian hadisnya dhaif, hadis yang sahih. Kadang-kadang enggak, ya cuma gitu tok. Jadi dia masih sisihkan pekerjaan untuk siapa lagi? Ulama yang lain. Untuk apa? Nah, untuk mengkaji nih hadis-hadisnya sahih apa tidak, yang sahih yang mana, yang enggak sahih yang mana. Baik. Nah, kenapa kok enggak sekalian sih? Ya udah sekalian, tadi kan. Ulama-ulama itu kebanyakan mereka tuh menulisnya dari hafalannya. Beda dengan kita kan? Nah, pakai apa? Mata pesannya. Nah, langsung ketemu sana nanti, ketemu tahrite, langsung. Kalau karya-karya ulama sekarang kan lengkap gitu kan, langsung tuh. Bukhari hadisnya diriwayatkan dari siapa? Dari apa namanya? Abu Dawud dari kitab Sunan dengan sanad yang sahih atau dhaif dan seterusnya. Kalau karya kontemporer biasanya udah lengkap kayak gitu. Nah, tapi kalau ulama-ulama sebelumnya kan kayak gitu. Nah, bahkan ulama-ulama sepuh yang bisa dibilang ulama kontemporer pun juga, nah ketika mereka menulis suatu karya tulis juga masih sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Nah, pokoknya ya dia sebutkan hadis ini gitu aja. Nah, tanpa dia apa namanya menyebutkan itu riwayat siapa, hadisnya bagaimana, itu enggak dia sebutkan. Nah, nanti pekerjaan itu dia berikan kepada yang lain. Aku kerja aku sampai segini. Nah, selanjutnya ini mbak bagian lagi ngerjakan ini. Nah, misalnya nih, sekarang itu ada kitab tafsir yang besar tuh, Hadaiqur Rauh war Raihan. Nggak segini nih kitabnya nih. Nah, yang nulis Syekh Amin Al-Harari. Beliau adalah mudarris di Darul Hadis Makkah. Meninggal baru beberapa tahun yang lalu. Rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab setebal itu, kalau kita bayangin ya, kita bayangkan kan. Nah, di tempat dia menulis di perpustakaan, dia nulis di dalam perpustakaan, nah, yang isinya kitab banyak berkontainer gitu kan ya. Nah, mungkin kita bayangkan begitu. Tapi enggak. Nah, saya pernah ada kesempatan berkunjung ke rumah beliau. Nah, itu terus diajak di tempat kerja beliau. Jadi beliau itu pokoknya kerjanya tuh habis ngajar nulis terus gitu. Terus waktunya tuh buat nulis. Tidur itu sehari semalam cuma 4 jam. Nah, nulis terus pokoknya selesai dari dinas ngajar ya udah masuk kamar nulis gitu. Di tempat dia nulis itu cuma ada beberapa kitab. Nah, itu menghasilkan karya yang segitu banyaknya. Dari mana itu ditulis? Dari sini semua. Ya makanya nulisnya tuh ngalir gitu terus nulis itu. Nah, nggak heran. Nah, misalnya Ibnu Taimiyah menulis kitab apa itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang kalau kita ngaji sampai berbulan-bulan belum selesai. Nah, itu dia nulis berapa lama itu? Dari waktu asar sampai maghrib. Nah, kenapa tuh? Yes, nulisnya ngalir terus dari hafalannya itu tak. Nah, dia kan jago.
nggak nulis atau siki yang tinggi golek mata pasamilah gak ketemu golek Google gak ketemu. Sehingga nulis satu halaman lu berhari-hari nggak selesai gitu kan. Nah kalau mereka itu adalah ilmunya itu di sini. Nah kalau kita kebanyakan di sini di komputer, nah paling banter di kita kayak gitu. Nah, sehingga banyak kitab-kitab yang di situ membutuhkan apa? Penyempurnaan pengerjaan dari ulama-ulama yang lain. Nah, termasuk di sini banyak kitab-kitab yang hadis-hadisnya belum ditakhrij. Nah, hadis-hadisnya belum ditakhrij. Ini sanadnya hadis ini kayak apa? Nah, yang meriwayatkan hadis ini siapa saja itu belum ada. Nah, akhirnya datanglah ulama, nah dia luangkan keahliannya untuk ini. Nah, karya-karya yang disebut apa? Nah, at-takhrij. Nah, di antaranya adalah kitab Nasbur Rayah li Ahadithi Al-Hidayah. Kitab Al-Hidayah ini adalah kitab dalam fikih Al-Hanafi. Dalam kitab apa? Dalam fikih Al-Hanafi. Nah, gimana itu? Jadi dia mensyarahi kitab fikih. Nah, dia sebutkan masalah ini, dalilnya ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, tanpa dia sebutkan sanadnya, tanpa dia sebutkan hadis itu adanya di mana. Nah, sehingga datanglah ulama yang mentakhrij hadis-hadisnya. Kitabnya namanya apa? Takhrij. Nah, baik. Kemudian kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Nah, karya Al-Iraqi. Karya Al-Iraqi. Baik. Ini dia mentakhrij kitab-kitab hadis-hadis dalam kitab apa? Al-Mughni. Nah, kemudian ada At-Talhis Al-Habir fi Takhriji Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Nah, ada kitab namanya Syarh Al-Kabir. Nah, terus oleh Ibnu Hajar hadis-hadisnya ditakhrij semua dalam satu kitab namanya At-Talhis Al-Habir. Baik. Kemudian yang terakhir. Salah terakhir ya. Nah, terakhir. Ada metode namanya al-ajza. Gimana al-ajza itu? Al-ajza itu adalah kitab-kitab yang disusun hanya untuk satu masalah saja. Nah, jadi kitab ini di dalamnya hanya hadis-hadis yang terkait dengan satu masalah itu saja. Nah, misalnya Al-Imam Al-Bukhari, dia punya kitab judulnya Juz Al-Qira'ah Khalfal Imam. Jadi kitab itu hanya membahas apa? Hukum membaca di belakang imam. Nah, hanya pembahasan masalah itu. Nah, tapi biasanya kitab seperti ini ya, selain hadisnya juga apa? Penjelasan dari penulisnya. Baik. Kemudian Al-Iraqi misalnya, dia punya kitab atau juz dalam tema apa? Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Nah, jadi itu hanya hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan rihlatul ilmi, baik Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Nah, Ar-Rihlah sirah itu aslinya mana nih melancong ya? Ya, melancong, piknik. Nah, kenapa kok namanya piknik? Nah, karena bagi para penuntut ilmu, nah, jalan ke sana, merantau ke sana, karena dalam rangka belajar itu mereka anggap itu adalah piknik. Itulah pikniknya mereka. Nah, itulah pikniknya mereka. Pindah dari satu kota ke kota lain buat belajar, itu mereka anggap sebagai apa? Piknik. Nah, sebagai piknik. Nah, makanya kadang-kadang kitab itu, nah, judulnya kok gini ya, nggak rihlah gitu ya, rihlah. Nah, ada yang nulis adab tentang talib ilmu, dia kasih judul apa? Hilyah.
hilyatu talibil ilmi. Hilyah itu apa? Perhiasan. Nah, perhiasan, aksesorisnya talibul ilmi. Kenapa? Padahal maksudnya adalah adab talibul ilmi, gitu kan? Nah, kenapa itu? Karena adab itu adalah apa? Perhiasan. Nah, adab itu adalah perhiasan. Nah, wong ku anteng apa ya apa? Nah, nek terus metu udo terus ana sing ngomong ganteng. Coba. Nah, ganteng kan? Nah, ngomongnya ngomong ganteng terus metu udo nah jadi. Nah, piye kok? Nah, wong gendeng pisan gitu kan, gendeng. Nah, makanya adab itu bagi talib ilmu, bahkan nggak hanya bagi talib ilmu saja, bagi semua orang Islam adalah hilyah. Nah, pengen ganteng, pengen dipandang baik, ya perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya. Baik saudara sekalian, sebenarnya masih ada beberapa metode dalam hal ini, tapi ini yang paling urgent untuk kita sampaikan. Dan tujuannya apa sih? Buat kasih wawasan aja. Nah, tujuannya adalah buat apa? Kasih wawasan aja bahwa kitab-kitab hadis itu disusun dengan berbagai macam metode, gitu ya. Jadi menurutnya nggak sama. Nah, jadi jangan sampai terus salah tanggapan. Lalu hadis kok gak ada sanadnya, itu kitab karangan nih. Sehingga kalau kita lihat misalnya kayak kitab-kitab seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin, Arba'un Nawawi dan seterusnya, atau yang lebih besar lagi misalnya Muntaqal Akhbar misalnya, itu kan tidak keluar dari metode ini kan. Nah, tidak keluar dari metode ini, dan setiap penulisnya punya tujuan masing-masing, sehingga ngerti kadang hingga kuyo. Nah, berarti leceh nih jenenge kitab karangan. Nah, jenenge itu hadis, biar dibakar, biar dikuang dan seterusnya itu kan. Karena nggak ngerti bahwa kitab hadis itu disajikan dalam metode yang banyak, yang bermacam-macam. Baik, saudara sekalian, sudah cukup malam. Monggo. Kita kalau bisa belajar jadi dengan menjaga masyarakat di dulu juga di sana diminta untuk memurnikan hadis. Sebetulnya ini apakah teman-teman ini digiring untuk belajar itu dulu terus nanti hadis lagi, apakah hadis yang paling tinggalkan semua atau bagaimana? Baik. Jadi orang belajar atau mengajar itu melihat kondisi yang diajar, diajar. Ilmu itu ada namanya maqasid, ada namanya usul. Baik, sebenarnya semua ilmu itu sumbernya, tujuannya adalah melayani Al-Quran dan hadis ini. Baik, Al-Quran dan hadis ini, kita ngaji Quran dari awal sampai akhir, semua hadis-hadis Nabi dari macam-macam itu, yang kita cari apa? Buahnya, ya kan? Yang dicari adalah buahnya. Nah, buahnya itu apa? Buahnya itu adalah fikihnya, baik fikih yang terkait dengan masalah akidah ataupun fikih yang terkait dengan masalah amalan-amalan. Nah, terus ketika kita belajar, kita itu baiknya diajari apa? Nah, gitu kan? Kita ini baiknya diajari apa?
Kan tergantung kondisi kita kan. Nah, kalau saya ngajari anak pondok gimana caranya? Nah, anak pondok pertama tak suruh ngapalin Al-Quran, tak suruh belajar bahasa Arab, tak suruh ngapalin hadis ini, hadis itu. Nah, tak ajari kita fikih ini, itu, dan seterusnya. Kenapa? Memungkinkan buat mereka belajar ini. Itu. Tapi kalau misalnya orang ngajinya bisa ngaji sepekan sekali, jam, atau bahkan mungkin sebulan sekali, terus saya sajikan Sahih Bukhari, saya sajikan apa Sunan Abi Dawud, kira-kira efektif nggak untuk dia belajar? Kurang efektif. Nah, yang seperti ini gimana? Tak kasih mana dulu yang paling yang paling dia butuhkan dulu apa? Hadis-hadis tentang akidah, kitab-kitab akidah, kitab fikih. Nah, dalam kitab-kitab ini, biasanya juga diajarkan kesimpulan beserta dengan dalil yang baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, di tempat-tempat belajar yang lain untuk orang-orang yang memiliki waktu lebih untuk belajar. Nah, kalau untuk misalnya belajar di Darul Hadis misalnya, di situ kutubus kita dikaji semua, dikaji semua. Nah, kalau di tempat saya di Ma'had Haram enggak. Nah, di tempat saya di Ma'had Haram itu hadis yang dikajikan ada himpunan Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Sudah suruh ngapalin itu. Nah, kita belajar kutubus kitanya kemana? Di luar jam belajarnya Ma'had. Kita datang ke halaqahnya masyayikh. Nah, jadi kita belajar itu umumnya adalah diajari sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang paling kita butuhkan pertama kali adalah akidah yang benar. Nah, maka biasanya kita diajak ngaji kitab tauhid. Nah, seterusnya kita butuh tata cara ibadah yang benar. Akhirnya apa? Nah, diajari kitab fikih. Nah, diajari kitab fikih. Nah, kitab fikih yang praktis. Nah, jadi itu diajarkan kepada kita. Nih. Teman-teman yang di sini, istimbatul ahkam itu hanya pakai kitab atau pakai kitab kuning, apakah pakai jul atau bagaimana? Nah, untuk istimbat kita belum sampai pada level istimbat. Nah, kita belum sampai pada level istimbat. Tapi kita apa yang kita jadikan sebagai rujukan? Nah, sebenarnya kalau saya belajar di mana, kitab yang kita kaji kitab klasik, kitab klasik atau yang orang Indonesia disebutnya kitab kuning. Nah, kitab fikih klasik. Nah, saya kalau saya belajar dengan kitab fikih mazhab Hambali. Nah, kitab klasik seperti itu biasanya orang Indonesia disebutnya kitab kuning. Kenapa? Karena dia rata-rata dicetak dengan kertas kuning itu ya. Sampai sing kitab kalau kertas putih juga disebut dengan kitab kuning. Nah, cuma kitab klasik itu ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Nah, jadi untuk cara belajar atau semangat kita belajar sekarang itu nggak cocok. Kenapa? Nah, karena kitab-kitab klasik itu menuntut kita satu menghafalkan kitab itu, kemudian menghafalkan kitab hadis sebagai sebagai rujukannya. Nah, dalam kitab-kitab ini kita nggak dicantumkan hadisnya sama sekali. Syarat sholat begini, dalilnya Allah sampai menghafalkan kitab hadis sendiri. Nah, sehingga nanti syaiknya itu misalnya menjelaskan 2 baris dari kitab itu, ini satu pengajian nggak selesai. Kenapa? 2 baris itu isinya bisa sampai 10, 20 atau 30 masalah. Nah, sehingga
kalau kita mau belajar kitab ini, kalau mau efektif, berarti harus hafalnya di sini. Hafal Umdatul Ahkam, hafal Bulughul Maram. Nah, nanti ngaji ini enteng. Kalau enggak, nanti setiap masalah saya sebutkan, ini masalah ini, dalilnya ini. Cek hadis catatnya di sini. Nah, kalau sebentar dulu. Nah, kemudian, ulama-ulama sekarang melihat minat orang belajar itu nggak sekuat itu. Akhirnya dibikinkan lagi kitab-kitab fikih praktis. Nah, kitab fikih praktis ini ada dalam mazhab Hambali juga ada, dalam mazhab Syafi'i juga ada. Itu gimana? Nah, setiap kesimpulan hukum itu langsung dikaitkan dengan dalilnya. Nah, ini dalil lagi gitu, atau disandingkan dengan alasannya. Jadi setiap masalah fikih itu enggak pasti digandengkannya, kalau bukan dalil ya taklil. Nah, ini dasarnya ini atau ini alasannya ini. Nah, dalam kitab fikih kontemporer, nah biasanya untuk kitab fikih praktis itu langsung begitu. Cuma kelemahan kitab-kitab yang seperti ini angin perlu dihafal, buat dihafal sulit. Jadi saya ada pengalaman. Saya pikir santri-santri saya perlakukan dengan metode yang saya pakai belajar di Ma'had Haram. Apa itu? Tak suruh ngapalkan hadis, terus ngaji fikih dengan kitab fikih klasik. Ternyata nggak bisa. Ngaji fikih pada bengong kabeh. Nah, pada bengong kabeh. Jadi yang cocok buat mereka ya kita fikih muyasar, kita fikih praktis yang kesimpulannya langsung digandingkan dengan dalilnya gitu. Cuma ya kelemahannya itu untuk yang menghafal nggak cocok buat dihafal, kita fikih nggak cocok buat dihafal. Nah, gini, baik. Ini makanya seperti dikatakan Ibnu Qayyim, gimana? Al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nasun min kitabin aw min sunnatin wa tadlili dzalika alimun rabbani. Nah, kebodohan itu memang penyakit yang berbahaya. Obatnya adalah dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi butuh tabib. Butuh apa? Tabib. Nah, butuh dokter. Nah, yang membimbing ini gimana sih caranya belajar itu gimana? Nah, ya, kalau kita tak belajar fikih, nah seperti yang sudah ya, ngajinya Quran, tafsir, ngajinya hadis, cara hadis, akhirnya kita menginventarisir masalah itu nggak bisa. Karena apa? Karena satu hadis ini bisa berkaitan dengan banyak masalah, dengan banyak bab yang berbeda-beda. Nah, sehingga nanti ketika kita ngaji satu hadis sebutkan fawaidnya. Fawaidnya bisa berkaitan dengan sholat, bisa berkaitan dengan adab, bisa berkaitan dengan akidah dan seterusnya. Nah, kalau kita ngaji fikih, nah di sini kelebihannya adalah apa? Nah, kita itu belajar menginventarisir masalah, syarat-syaratnya sholat itu apa saja, rukun-rukunnya sholat itu apa saja, dan seterusnya. Nah, ulama mengatakan orang yang senang belajar fikih itu banyak belajar fikih, dia akan memiliki kemampuan memahami yang baik. Nah, kemudian orang yang banyak belajar hadis, menghafal hadis, dia akan memiliki hujah yang kuat. Nah, makanya kalau belajar gabungin ini. Nah, terus sekarang ketika kita belajar fikih dan hadis di tahap awal, di tahap apa? Awal, belajarlah fikih dan hadis dari guru yang sama. Nah, artinya jangan sampai belajar fikihnya pada Ustadz A, belajar hadisnya kepada Ustadz B. Kenapa? Kita nanti bisa bingung. Karena apa? Dalam satu masalah ijtihadiyah, nah, itu kan seringkali Ustadz A milih kesimpulan ini dari ulama sana, Ustadz B memilih kesimpulan yang berbeda. Kita yang pemula bingung. Nah, kita yang pemula bingung. Nah, tapi kalau belajar fikih dan hadisnya dari ustadz yang sama, kita akan terhindar dari itu.
Kenapa? Dalam masalah-masalah khilafiyah, ya pilihannya dia dalam bab ini itu. Nah, nanti setelah itu baru belajar kepada yang lain. Nah, referensinya tambah, selesai belajar lagi ke yang lain. Terus begitu. Metodenya orang belajar begitu. Baik ya. Sudah sangat malam. Salah cukup ya. Baik. Pas mati. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.